Oke. Kita lanjutkan ke ayat 256. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut tagutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watr wal layli idha yas hal fi zalika qasamul lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina tagaw fil bilad fa aksaru fiha al-fasad wa sabba alayhim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تهادون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Selanjutnya kita baca doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Anak-anak Bapak yang sudah hadir kelas 9C, apa kabarnya kalian? Apa kabar? Sehat semuanya? Hafi, apa kabar, Fi? Sehat. Alhamdulillah. Fi. Oke. Aisyah Melani, apa kabar Aisyah? Pada ingin mendengar satu-satu dulu suaranya. Aisyah, boleh dibuka mikrofonnya. Apa kabar Aisyah? Aisyah. 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 Baik, Aisyah belum merespon. Alifah Jakia, assalamualaikum. Alifah sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Amar, assalamualaikum. Apa kabar Amar? Amar. 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 Halo, Pak. Apa kabar Mar? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, syukran Amar. Kasih. Pada ke Fani Falisa. Assalamualaikum Fani. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar Fani? Sehat Fani? Sehat, Pak. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya. Semoga sehat terus. Halo Patia. Assalamualaikum. Patia, suaranya nggak kedengaran, kecil. Lagi sakit atau sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Alhamdulillah, syukron. Oke, makasih Patia. Pada ke Fitri. Assalamualaikum Fitri. Apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat Fit? Sehat Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Terima kasih. Oke, pada ke Haya Naka. Assalamualaikum Haya. Haya. Haya, assalamualaikum. Dengar suara Pak Ade, apa kabar? Haya, ngomong dong. Haya. Haya belum merespon. Kita lanjutkan dulu ke Hilmia. Hilmia Pak Ima, assalamualaikum Hilya. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar Hilya? Alhamdulillah baik, Pak.
Baik ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Pada ke Marcelino Sultan. Assalamualaikum Sultan. Waalaikumsalam, Pak. Sehat Sultan? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Oke, terima kasih kalau sehat. Pada ke Arif. Assalamualaikum Arif. Apa kabar? Waalaikumsalam, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Arif, terima kasih sehat ya. Pada selanjutnya ke Misha. Assalamualaikum Misha. Waalaikumsalam, Pak. Sehat Misha? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, terima kasih Misha. Terus pada ke Naufal. Assalamualaikum Fal. Tadi lagi ke izin ke air ya, mungkin belum balik. Waalaikumsalam. Sehat Pak. Fal? Sehat Pak, alhamdulillah. Udah ke airnya? Tadi kirain Bapak masih ke air belakang. Udah Pak. Oke, makasih. Nah ini, pada ingin ke Rama. Assalamualaikum Rama. Apa kabar? Rama. Aku, Pak. Ya, apa kabar Ram? Sehat Ram? Baik. Ya, alhamdulillah ya kalau baik. Rama ini tadi yang pertama ya datang ke Google Jam Meet 6, ini. Pak. Dari jam 6. Hebat mah, Bapak ge kasusul. Sukanya Bapak bakal kayak gitu, ternyata udah ada Rama. Pertahankan Rama ya. Sampai SMA pertahankan. Namun kira corona. Selanjutnya pada ingin ke Rio. Assalamualaikum Rio. Waalaikumsalam Pak. Sehat? Rio sehat? Alhamdulillah, makasih. Terus yang belum disapa ada siapa ya? Yang baru masuk tadi ada. Siapa ya? Tadi lupa Bapak. Ataya udah masuk belum? Ataya tadi sempat ada masuk tadi kemana ya? Baik, kita ke Irnando Axel. Assalamualaikum Axel. Waalaikumsalam Pak. Sehat, Sel? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Pada senang hari ini. Terima kasih Axel dan yang lainnya. Hari ini semuanya sehat. Dan sehat itu adalah sebuah nikmat yang besar ya. Sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa ketemu lagi dengan sehat itu. Kesempatan masih diberikan umur dalam pertemuan kewalikelasan ya. Kewalikelasan ini kita akan membahas hari ini yang pertama ada absensi harian siswa. Absensi harian siswa, kemudian nanti akan jelaskan ya. Kemudian ada info agenda KBM umum. Kemudian ada tagihan tugas Google Classroom siswa. Juga nanti kalau untuk kelas 9 ada tambahan tentang agenda foto buklet atau pembuatan kelompok untuk pemotretan ya yang akan dilaksanakan tanggal 28 tanggal 21 kalau nggak salah. Nah ini pada masih ada PowerPoint yang dari Bu Ismi foto buklet ini ya, masih ingat mungkin kalian ya. Jadi kalian nanti akan harus dibikin grup ya, foto Zoom, nanti ada foto Zoom, foto on the spot, nanti grupnya untuk kelas kita, kelas 9C itu, untuk akhwat dibagi 2, ikhwan dibagi 3, ya. Kalian bisa bikin grup sendiri atau harus dipimpin oleh Pak Ade, menurut kalian? Kalian udah bisa belum? Kalau akhwat tinggal dibagi 2 ya, nah ini nih. Akhwat dibagi 2 kelompok, berarti 5-5, karena kelas 9C itu kan cuman 10 orang ya. Silakan kalian bagi, sistemnya mau dikoclok atau mau diobrolkan, mangga sekarang sok bereskin ya. Kemudian untuk ikhwan dibagi 3 kelompok. Kalau ikhwan ini ada 16 orang, jadi kemungkinan ada yang 6 orang satu kelompok. 5, 6 komposisinya. Kalau akhwat udah pas karena 10 berarti 5 dan 5. Kalau ikhwan mohon diperhatikan nanti ada yang 5-nya 2 kelompok. Dan ada yang 3, silakan kalian bicarakan baik-baik, musyawarahkan. Kalau perlu diundi sok aja gimana solusinya ya. Baik, itu dari sesi foto on the spot ya. Fotonya pokoknya kalian yang rambutnya masih gondrong cukur dulu dan sebagainya, pokoknya sebaik mungkin ya. Karena ini buat kenang-kenangan. Nah, ini yang dari Bu Ismi cuman mengingatkan saja ya. Cuman mengingatkan saja, ini Mas sesi mengingatkan dari Bang dari Bu Ismi ini ya. Nanti informasinya akan disampaikan ya. Dan sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya pada juga punya PowerPoint tentang mana tadi ya? Ini apa ini? Kewalikelasan. Kita coba. Udah kelihatan belum PowerPoint-nya?
Udah, Pak. Udah ya. Nah, nanti akan ada kayak gini nih. Misalnya ini tugas Google Classroom kali. Nah, tugas Google Classroom itu ada misalnya kelas 7A. Jadi di sini ada tanda merah itu belum untuk yang belum masuk ke Google Classroom. Kemudian ada nama, ada kolom nomor, ada kolom nama, ada kolom pelajaran mulai dari fikih 15 pelajaran misalnya 1 fikih, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 15 pelajaran. Nah, dari 15 pelajaran itu, guru-guru itu memberikan tugas ya. Nah, ini jumlah tugas yang masuk seharusnya. Jadi guru itu memberikan tugas sebanyak berapa kali, itulah intinya mah. Nah, di sini ada yang 3 kali fikih, akidah halak 3, SKI 3, bahasa Indonesia 4, luar biasa ya bahasa mah 4 weta. Inggris 4, Arab 4, semua bahasa, Sunda 0, IPS 5, ini IPS paling juara nih, ngasih tugasnya sampai 5. Wow, mantap ini. Mantap, IPS ilmu pengetahuan sosial. Kemudian ada PKN, matematika, PKN kosongnya belum disipin. Ada matematika 4, karena matematika memang harus sering berlatih ya. Fisika pun sama. Biologi mah cuma 2, 2 tapi mantap biasanya membutuhkan effort yang luar biasa di sekolah dulu. Ada TIK 2. Nah, jadi masing-masing guru memberikan tugasnya tidak sama, tidak mesti sama karena kan jadwalnya juga mungkin beda ya. Atau gurunya memandang ini tidak perlu banyak tugas, yang penting penjelasan udah kalian murid-muridnya ngerti. Adapun tugasnya mungkin dia punya penilaian dari kehadiran atau dari yang lain. Nah, tugas itu harus dikerjakan dong. Sekarang udah mau bulan Maret. Nah, makanya di sini kita guru-guru dan semuanya mendata. Misalnya di sini nih si Altaf. Nih, kalau kosong gini tuh dia udah ngerjain, nggak ada hutang ya. Si Altapa udah ngerjain semua nih. Fikih udah, tidak halak udah. Al-Quran tuh semuanya tuh kalau kosong tuh artinya dia mah 0. Jadi udah 0, tugasnya udah kosong, udah tuntas, semua udah dikerjain. Nah, itu. Ada lagi contoh yang banyak di sini nih. Ada yang belum ngerjain nanti 40. Nah, ini contoh ya. Jumlah pelajaran yang belum dia kerjakan 40, yang belum masuk Google Classroom-nya dia 1. Jadi kalau yang merah ini dia berarti belum memasuki Google Classroom pelajaran tersebut. Di sini kita ambil yang paling banyak 40 atas nama. Misalnya atas nama Muhammad Al-Razgani Manapaita. Nah, fikih dari 3 acan tiluanana can dikerjakan. Akidah halak gurunya ngasih 3 tiluanana can dikerjakan. SKI ngasih 3, 3-3-nya belum dikerjain. Terus semua tugas yang gurunya kerjakan belum satu pun dia kerjakan. Sehingga tugas yang belum dia kerjakan itu dijumlah, bahkan ada 1 yang belum masuk Google Classroom. Dia dong 40 rekor. Tak ada 1 tugas pun yang dikerjakan dari kelas dari semenjak Januari Februari. Nah, ini contoh yang tidak boleh ditiru. Yang kayak gitu nggak harus kita jauhi hal-hal seperti ini. Tadi yang contoh mah ini yang nomor 1 Altaf. Dag. Sadaya nanti dikerjakan. Tugas langsung kerjakan. Langsung. Sehingga dia pun 0, tugas yang dikerjainnya 0, 1. Gimana tuh Pak, saya tuh suka capek banyak pelajaran. Pokoknya diatur lah. Allah sudah memberikan waktu kita 24 jam. Nah, enggak, setiap orang pun mempunyai waktu yang sama ya. Si Atap aja bisa, masa sih ini yang 40 nggak bisa? Mungkin ada masalah, nah masalahnya kita cari. Kenapa bisa demikian? Kalau bisa, kalau masih 1 yang belum, nah masih wajar lah. Oh, 1 belum, 3 belum nih. Kalau yang sampai 40-40-nya, itu contoh yang tidak boleh kita tiru. Itu ya. Itu tentang, kemudian yang pada sampaikan di sini adalah absensi harian. Kalian masih pada suka ngisi absensi harian? Masih ya, nanti Pak Ade cek nih. Rekap absen kelas 9. Nah, yang suka ngabsen siapa aja sih? Nah, gitu kan. Rekap absen kelas 9. Rekap absen dan tugas kelas 9. Jadi hari ini dia hadir gak? Centang. Dia ngabsen gak? Centang. Kayak gitu ya. Harus diperhatikan itu tuh sama itu pun ya. Ini apa? Biar tuh. Bentar, Pak ada cek dulu.
Oke, sampai di sini dulu. Pak Ade ingin mengecek untuk pembagian kelompok udah kebayang kalian mau sama siapa hari ini kalau bisa udah itu ya, udah beres meet udah kebayang atau Pak Ade mau Pak Ade bikin tabel ya. Pak, kalau Nanti misalkan, silakan ngomong-ngomong. kalau misalkan kelompoknya itu nanti dibagi waktu nggak, Pak? Ulangi pertanyaannya. Kalau misalkan kelompoknya udah semua jadi, nah waktunya dibagi nggak? Kalau misalkan Iya, foto, nanti kan di fotonya 1 jam setengah. Misalnya kelompok Nopal dengan 4 orang temennya atau 5 orang temennya, hari Senin jam sekian datang semuanya, harus kompak seperti itu. Begitupun yang akhwat. Jadi kita ada 5 kelompok ya, 2 akhwat, 3 ikhwan. Datangnya bergiliran ke sekolah. Nopal udah ada teman-temannya, Pak? udah, Pak. Udah kebayang? Nanti sekretaris laporin ke Pak Ade ya, karena Pak Ade harus laporan ke POM juga. Kalau bisa hari ini sih ya. Hari ini teh kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya harus bisa. Rama sama siapa? Arif sama siapa? Kemudian Aksel sama siapa? Misa sama siapa? Kalau ya paham ya itu ya. Mungkin kalian pernah lah ada pengalaman. Nggak usah Pak Ade bimbing di kelompok 1. Kalian bikin aja. Cok diskusikan, boleh di WhatsApp, boleh di apapun. Nanti hasilnya sekretaris dan KM bertanggung jawab melaporkan ya. Mau satu kelompoknya di foto. Aku, Rama, Sultan, Jaki. Dicatat ya. Dicatat, kemudian nanti dilaporkan. Sok. Ada yang mencatat. Nah, ini ada cek chat dulu. Ada pertanyaan. Chatnya kebuka nggak sih? Oh, belum ada chat ternyata. Baik, nanti itu pokoknya hari ini harus selesai kelompok, nanti laporkan, akhwat pun sama. Sambil kalian bayang presentasinya mana? Ini ya, ke wali kelas. Oh, ini tagihan. Agenda setiap hari kalian pastikan mengisi absen. Nah, kalau ingin tahu ini linknya ada di mana, Pak Ade sudah kirim di deskripsi grup WhatsApp kelas 9C ya, yang dibikin oleh Rama. Yang dibikin oleh Rama, Pak Ade udah kasih deskripsinya untuk link pengisian rekap absen dan tugas kelas. Sehingga kalau kalian mau sudah belajar hari ini misalnya nih, jam ke-1 pembinaan centang, tugasnya apa? Tugas catnya membuat kelompok, lalu centang kalau udah dan selanjutnya. Kalau pelajaran ya pelajaran, kalau pemantapan ya pemantapan. Ini beda-beda kelas 7, kelas 8, tapi masih satu link. Nantinya bisa dilihat oleh siapapun ya. Jadi absen kalian tuh bisa dilihat oleh siapapun yang ingin melihat ya. Pak Ade nanti cek, di-update lagi siapa yang suka. Soalnya masih ada yang ya, yang belum ngisi. Nah, itu nggak boleh sampai terjadi. Kemudian agenda kewalikasan yang kedua selanjutnya di sini adalah ada informasi agenda kegiatan belajar umum, yaitu yang jadwal pelajaran selama 2 minggu. Kemudian ada tagihan tugas Google Classroom siswa. Nah, kita ke yang pertama dulu, agenda harian siswa. Agenda harian siswa itu diisi oleh siswa sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi bukan kondisi yang tidak sebenarnya, sesuai. Jadi harus sesuai. Kalau hadir ya hadir. Kalau nggak hadir ya nggak usah ngisi. Ya nggak hadir berarti dia apa atau izin atau apapun. Kalau itu ada konfirmasi oleh kelasnya kalau izin atau sakit. Kalau tidak hadir. Kemudian yang kedua harus selalu diisi karena akan masuk ke rekap rapot. Jadi absensinya kan misalnya si Altaf ini hadirnya berapa kali, izinnya berapa kali, tidak hadirnya berapa kali, tidak ngerjain tugasnya berapa kali, nanti ditagihin tugasnya ya.
Kemudian jika lupa hari itu mengisi, boleh diisi hari setelahnya. Oh misalnya Pak Adi lupa nih nggak ngisi, atau kalian lupa nggak isi yang hari Senin, padahal sekarang udah hari Rabu, boleh loh diisi yang hari Rabu tanggalnya. Berarti lihat tuh kolomnya, berarti pas pelajaran apa nih yang lupa, tinggal dicentang ya. Kemudian siswa yang jarang mengisi akan dicatat oleh wali kelas dan akan dilaporkan ke kesiswaan. Jadi nanti kesiswaan punya data nih dari siswa MTs itu, yang termasuk orang disiplin siapa, yang kurang disiplin siapa, yang perlu pengawasan siapa, yang perlu diingatkan sering-sering siapa, yang sudah mandiri, yang sudah dewasa, yang sudah keren lah pokoknya siapa, yang selalu tugas-tugasnya dikerjakan. Nanti kesiswaan punya data. Karena di sini tugas kesiswaan adalah mengakomodir semua kelakuan siswa-siswa yang ada di MTS. Membagi-bagi, jadi udah ada petanya. Oh, orang di kelas 7 ini siswa yang rajinnya berapa persen dan sebagainya. Jadi kesiswaan benar-benar punya data, punya kayak bisa dibikin tabel ataupun dan sebagainya berdasarkan data-data yang wali kelas kirimkan kepada kesiswaan. Jadi sekali lagi Pak Ade, untuk kelas 9C khususnya, tolong yang masih malas-malasan ngisi apa namanya? ngisi absensi harian, yobo ya diisi. Kalaupun nggak bisa diisi, bisa titip gak Pak sama temennya. Kalau memang dia nggak bisa banget, bolehlah sekali-kali titip saya pangcentangkeun. Tapi apaan sih? Kan kamu juga bisa sendiri. Pokoknya harus diisi sendiri oleh siswa sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kalau lupa nggak apa-apa besok ya. Jadi tidak harus oleh temennya ya. Oh yaudah kamu mah sama aku aja, nggak usah, kamu nggak repot-repot. Memang baik sih membantu orang, meringankan orang itu sebuah kebaikan. Tapi kan dia mana tanggung jawabnya dia. Kita ingin memberikan pelajaran, dia itu harus bertanggung jawab, harus punya pamadegan ya, harus punya prinsip sendiri teh. Jangan selalu mengandalkan orang lain. Itu tentang informasi absensi harian siswa. Pak Ade sekarang punya tabel ini KBM umum untuk semester ini dan sisa yang akan datang. 4 Maret ada kuliah umum. Ini udah lewat ya, 4 Maret karena kita sekarang sedang ada di 8 Maret. Kuliah umumnya sudah dilaksanakan tentang vaksin ya. Mudah-mudahan kalian dapatkan ilmu kemarin tentang vaksin dari Dokter Ana apa gitu panjang namanya. Kemudian nomor 2, 1 sampai 26 Maret ada pemantapan. Nah, jadi kelas 9 akan ada pemantapan pelajaran-pelajaran semua pelajaran yang di-UM-kan, yang di ujian madrasahkan, artinya sebuah pelajaran kebagian. Pemantapan ini yang sudah hadir, udah tahu kan dilaksanakannya setiap hari pada jam ketiga atau setelah jam sholat zuhur, yaitu jam 1. Sampai jam berapa? Ya, disesuaikan dengan guru mata pelajarannya. Kalau dipandang perlu 1 jam ya 1 jam. Kalau dipandang menurut gurunya, nggak usah 1 jam. Jadi ini benar-benar hak dari guru mata pelajarannya. Cuman dari sekolah menyediakan waktu dari jam 1 sampai jam 2. Ya, ini biar kalian lebih mantap pelajaran-pelajaran yang akan nanti ujian madrasahnya diberikan kemudahan. Biasanya ada pembahasan soal, ada remedial materi-materi tertentu, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya dari tanggal 15 sampai 11 Maret, ulangi dari tanggal 15 dan sampai dengan 19 Maret, 1 minggu ini ya. 1 minggu ini kalian akan ada ujian madrasah praktek. Prakteknya apa? Nanti diumumkan ya oleh guru pelajaran yang mengenalkan praktek. Biasanya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pelajaran sains atau IPA atau apapun itu nanti dipantau aja ya jadwalnya mulai minggu depan tanggal 15 Maret. Siap-siap kalian praktek. Praktek itu bukan ujian tulis, jadi kalian mengerjakan, mempraktekkan bisa. Kalau bahasa biasanya membuat dongeng ya, dengar-dengar pada kalian nanti mendongeng, mungkin kalian nanti gimana kalian ekspresi mendongeng, membacakan. Kalau bahasa Inggris mungkin bisa juga mendongeng versi bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kalau bahasa Arab tidak ada praktek dulu ya, biar pelajaran yang lain dulu. Tadinya Bapak mau praktek bahasa Arab, pidato bahasa Arab, tapi ya nantilah pidato bahasa Arabnya kita tunda dulu. Olahraga paling penting nih praktek. Misalnya nanti guru olahraganya nyuruh silakan kalian bikin praktek olahraga. Ini instruksinya.
siapkan bla bla bla. Nanti pokoknya ada tutorialnya. Bukan tutorial sih, ada instruksinya. Itu. Kemudian kita ke agenda yang keempat, tanggal 20 dan 27 Maret. Jadi di hari Sabtu, tanggal 20 dan 7 Maret itu ada TO atau disebutnya tryout. Apa Pak ada tryout teh? Kayak latihan soal-soal ujian madrasah ya. Sabtu tanggal 20 dan Sabtu tanggal 27 kalian akan ada TO. Tryout. Try itu mencoba, out itu keluar. Mencoba kalian keluar dari sebuah soal-soal, menyelesaikan soal-soal ujian-ujian. Mungkin itu artinya secara bahasa perkata. Tryout, uji coba ujian. Jadi kayak ujian sesungguhnya, cuman ini hanya TO. Nanti yang sesungguhnya, kalau acara hanya gladi lah gitu ya. Ini tuh dilaksanakannya hari Sabtu ya, 20 dan 27 Maret. Selanjutnya di sini ada 22 sampai 25 Maret ada agenda kelas 9 ada pemotretan ya. Silakan kita kelas 9 untuk mensukseskan acara pemotretan ini. Ikuti rule-nya, peraturannya. Pembuatan kelompok, nanti datangnya siapa, jam berapa. Dipantau ya. Pantau sampai sekarang yang bisa dikerjakan adalah pembuatan kelompoknya. Sok kalian ngobrol dengan kelompoknya, dengan sekelas, mau jadi siapa-siapa aja ya. Suka nggak suka, mau nggak mau, dimohon keluasan hatinya untuk dibagi kelompok menjadi 5. Ikhwan 3 kelompok, akhwat 2 kelompok. Silakan datanya dikirimkan ke wali kelas. Nanti dari wali kelas akan diteruskan juga ke POM, Persatuan Orang Tua Murid. Jadi orang tua kalian juga ikut bertanggung jawab atau yang menanggung jawabi kegiatan ini bekerja sama dengan pihak sekolah. Ini biasa setiap tahun seperti itu ya. Mungkin kalian yang dari MI pernah merasakannya pas kelas 6, pas akhir ya, di kelas 6. Sama, ada pembuatan buklet, nanti ada pembuatan baju buat kenang-kenangan, dan lain sebagainya. Sebelum juga ada acara wisuda dan sebagainya. Tutup pemotretan, mudah-mudahan hari ini bisa kita dapatkan datanya ya. Pak, KMT siapa Pak? Lupa Bapak teh. Masih ingat gak? KM sama sekretaris? Fitri sama Alifa. Nanti dibantu ya mensukseskan acara ini. Fitri sama sama siapa Fitri? KM-nya aku Pak. Oh ya, Nova untuk yang Ikhwan ya dibantu dibikin 3 kelompok. Untuk akhwatnya berarti Fitri ya. Fitri dengan teman-temannya sok bicarain dibagi 2 gitu ya. Dibagi 2 Fitri. Nanti Pak Ade mungkin ngejapri lah kalau belum hari ini belum ada laporan. Pak Ade akan cek di sore hari ya. Udah dapat belum namanya? Paham ya semuanya? Halo, paham ya? Itu untuk pemotretan. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Ade tunggu ya. Nanti sore atau malam lah maksimal ibadah maghrib. Oke, selanjutnya kita akan ada di agenda selanjutnya. Agenda KBM umum kita sampai bulan Juni. Ini bahkan sampai Juli ya. Tapi Juli kalian udah SMA ya. Ada PPDB nanti. Penerimaan panitia penerimaan peserta didik baru nanti. Kalau kelas 9 akhirnya itu biasanya. Nah, di agenda ke-6 sebelum kemana-mana kita ada kelas berjalan virtual dulu. Kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Bagaimana teknisnya? Virtual ya, seperti kayak ke gedung sate, museum gedung sate. Nanti kita lihat aja kita lihat aja teknisnya dan informasi selengkapnya menyusul nanti. Menjelang tanggal 31 Maret disampaikannya. Maret udah selesai nih agenda kita. Kita punya agenda di bulan selanjutnya setelah Maret ada bulan April. Ini adalah puncak kalian sebetulnya. Momentum kalian selama 3 tahun ini di MTS akan diujikan di ujian madrasah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, ada ujian madrasah. Sifatnya tertulis. Jadi ini mah kalian ada menulisnya bukan praktek. Ya, 9 hari ya. Bukan 9 hari mungkin rentang 1 sampai tanggal 9 mungkin ada hari Sabtu dan Ahadnya itu libur. Kemudian tanggal 12 dan 13-nya ada acara munggahan atau kegiatan kita ada munggahan. Munggahan teh apa-apa saya mah bukan orang Sunda. Munggahan teh istilah untuk mengawali bulan Ramadan ya. Hari pertama dan hari kedua atau bahkan H-1 itu disebutnya munggah.
Jadi kita ada, kalau di pelajaran SKI mungkin ini tradisi lah, kayak tradisi Islam. Kalau munggahan teh, bagaimana kita perasaan yang sukacita menghadapi atau menyambut bulan Ramadan. Ini munggahan. Biasanya ada kumpul keluarga, ada sahur bareng, taraweh bareng, dan lain sebagainya. Itu munggahan. Mudah-mudahan kalau kita sampai pada bulan Ramadan akan terjadi, ada yang pada tanggal 13, mungkin juga nanti ada perbedaan sehari ya. Misalnya, kamu mah tanggal 13 April, saya mah tanggal 14 April saumnya. Bisa saja terjadi ya perbedaan. Lebaran pun sama, bisa saja terjadi perbedaan satu hari. Mungkin kalian pernah merasakannya ya, yang sudah lebaran sering. Misalnya kalian sekarang umur kalian 14 atau 15 tahun, berarti udah 15 kali lebaran. Pernah nggak kalian lebarannya berbeda? Atau udah siap-siap bikin opor, bikin apapun, tapi ternyata sahur lagi. Nah, itu wajar ya, berbeda satu hari. Jadi munggahan dan Idul Fitri 7-21. Jadi ada liburan Idul Fitri. Ya biasa ya, liburan Idul Fitri yang mau mudik, yang mau apalah kegiatan itu melibur, kegiatan kalian bersama, agenda sesuai dengan kebiasaannya masing-masing di keluarganya. Itu sampai tanggal 21. Nah, setelah bulan Mei selesai, bla 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 beres, nanti ada kelulusan. Tanggal 4 Juni, tanggal 5 Juninya untuk kelas 9 ada wisuda. Tentunya ini udah disampaikan secara online. Kecuali kalau wabah virus coronanya sudah hilang. Mungkin ada perubahan nanti diinformasikan. Tapi secara perencanaan, kita masih mengasumsikan wisudanya akan seperti tahun kemarin, dilaksanakan secara online. Adapun kelulusannya pun sama ya. Kita akan memberikan kelulusan itu, teknisnya bisa diberi surat. Madrasah Sanawiyah Asiputra menerangkan bahwa nama ini, alamat ini, tanggal ini, orang tua ini dinyatakan lulus, alhamdulillah, dan bisa melanjutkan ke jenjang SLTA. Nah, seperti itu ya. Gambaran dari kelulusan itu dalam berupa kertas lembar biasanya. Sama ada, biasanya ada filenya juga. Kemudian kita di tanggal 2 sampai 12 Juni ada PAT. Ya, PAT ini kalau kalian mah sudah ujian madrasah, ini hanya berlaku untuk adik-adik kelas kalian yang kelas 8, yang kelas 7 sedang berjuang nih, mereka juga ingin ujian, ingin ada penilaian akhir tahunnya gimana nih. Pada tuntas gak pelajaran yang 15-nya itu, mereka pun berjuang, kita doakan adik-adiknya. Kalian khususnya juga semoga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam PAT untuk kelas 7-8. Kalian pun ujian madrasah dan banyak banget dari agenda kaliannya, ada pemotretan, ada bla 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 bla, banyak ya. Kemudian pada tanggal 18 Juni, nah kalau tanggal 18 Juni itu ada pembagian report untuk 7 dan 8, dan untuk agenda ke-14 di sini ada libur akhir tahun. Libur akhir tahun ajaran. Berapa hari? Lumayan lama ya, dari 21 Juni sampai dengan tanggal 11 Juli. Dan pada tanggal 12 Julinya yang tadi kelas 7-8 pada naik kelas menjadi kelas 8 dan kelas 9 kan dimulai tahun pelajaran baru, tahun pelajaran 2021-2022, dengan catatan kalian pada waktu itu sudah berada di sekolah lanjutan yang kalian diterima di mana. Kalau ada yang di SMA 3, SMA 3, ada yang di MA, di MA, ada yang di pesantren, ada yang di sekolah krida, di krida, dan di segala macam apapun itu ya. Pokoknya tanggal 12 Juli kita sudah berada di tahun pelajaran baru. Sudah back to school lagi dengan sudah naik kelas. Mungkin nanti di MTS yang kelas 7 kelas 8, yang kelas 8 kelas 9, dan ada murid barunya kelas 7 yang pindahan dari SD atau MI dari sekolah-sekolah sebelumnya, sekolah dasar. Itu agenda kita yang cukup padat merayap ya. Ada 14 agenda sampai kita perpisahan dan sampai kita liburan. Luar biasa, mudah-mudahan kita merencanakan, Allah pun mungkin punya rencana lain. Kita berdoa rencana kita lancar, semuanya diberikan kemudahan, tidak ada halangan sesuatu apapun, bisa sehat semua, bisa dilalui bersama, sehingga berakhir dengan indah. Kemudian untuk tagihan tugas Google Classroom, agenda kewali kelasan kita ini yang terakhir ya. Mudah-mudahan kita beres jam 9. Ini catatannya ada 4.
tagihan tugas GC Google Classroom. Ada 15 GC pasti kalian ya. Pastikan kalian sudah memasuki ke 15 GC tersebut. Mulai dari fikih sampai pelajaran SB. Ya. Yang sudah lengkap GC-nya sesuai waktu akan mendapat nilai lebih. Lebih sempurna, lebih mantap, lebih pikir sepenuh guru, lebih pokoknya akan dapat nilai lebih. Lebihnya nanti tergantung gurunya. Memberikan lebihnya itu apakah tambahan nilai lebih atau dia punya catatan sendiri ya. Itu. Kalau yang GC-nya tidak sesuai waktu akan mendapat nilai, cuma nilai saja, tidak ada lebihnya. Makanya ini sebagai motivasi sebenarnya buat kita. Kalau ada tugas GC, ya dikerjain langsung toh, gitu kan. Tapi semuanya udah ada yang ngerjain, cuma ada beberapa saja yang suka mengerjainnya terlambat. Itu yang pertama. Kemudian untuk keterangan yang kedua, yang belum lengkap harus segera dilengkapi sebelum tanggal 12 Maret. 12 Maretnya kapan? Sekitar 2 mingguan lagi lah. Karena kita kan sekarang udah ada di 8 Maret. 20 kurangnya 8, 12 hari malah ya. 2 minggu kurang. Sok masih banyak waktu 12 hari tetah. Mangga dibereskan. Eta teh anu Januari sampai Februari jeung Maret nak kerjakeun ya. Karena bulan Maret juga guru mungkin udah ada beberapa yang memberikan tugas. Kalau yang sekarang akan ditampilkan itu rekap tugas yang dari Januari dan Februari 2021. Yang Maret mah belum masuk data, tapi tetap dikerjain lah kalian ya. Yang belum masuk GC sama sekali akan mendapatkan peringatan tuh. Peringatannya pun, hei, ingat, belum masuk GC. Masuk. Siapa yang belum? Wali kelas nge-share, kode kelasnya apa? Bentar, batuk dulu, minum dulu. Tapi mudah-mudahan nanti 9C udah pada masuk semua ya. Nanti pada akan tampilkan tagihan tugas GC yang kelas 9C. Ya, Bapak ada yang lanjutkan. Yang belum masuk GC sama sekali akan mendapatkan peringatan. Jika masih banyak kelalaian, maka akan masuk mahkamah online. Wow. Di Zoom, Pak. Ada mahkamah online ya. Pak. Tanggal 26 dilaksanakannya ya. Akan menilai akan titik beratnya kepada yang jarang tahfidz, jarang setoran, yang lalai mengerjakan tugas. Intinya ada 3 titik berat yang akan dilaksanakan di mahkamah online. Kalau kalian tugasnya aman, tahfidznya aman, tilawahnya aman, mahkamah online no problem, tidak akan ada masalah, tidak akan ada pemanggilan dan lain selanjutnya. Tetapi untuk 3 hal tadi, yang tugasnya masih banyak yang belum dikerjain, yang tidak pernah tahfidz, yang tidak pernah tilawah, maka siap-siap kalian menghadapi mahkamah online yang akan dilaksanakan di akhir bulan Maret, 26 Maret 2021. Insya Allah ya, kalau kalian mah, insya Allah semuanya sudah lancar, tinggal kita sukseskan acara mahkamah online-nya. Mudah-mudahan ini sebuah upaya dari kita untuk menjadi lebih baik, lebih disiplin, dan sebagai peringatan. Karena manusia mah suka lupa, harus sering diingetin ya, nggak apa-apa. Kayak Pak Ade suka ngingetin tiap sore gitu kan. Baik, itu tagihan tugas GC ada 4. Nanti kita lihat siapa aja yang belum kelas 9C dan datanya adalah sebagai berikut. Tapi sebelum apa namanya? Kita akan tampilkan tugas GC rekap kelas 9C. Sampai di sini apa ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau enggak kita lanjutin aja. Di Zoom, Pak, atau gimana? Kamu online tanggal 26 Maret siap ya, pakai Zoom atau pakai Google Meet. Ini kayak gini online. Seru pokoknya mah. Pada juga menunggu dulu. Nanti ada kodinya, siap-siap kodi. Nanti dia akan dihubungi mungkin oleh kesiswaan, siap-siap. Baik, kita akan lanjutkan. Terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan kita sampai di mahkamah online ya. Nah, ini ada tampilan tugas GC ya. Dan mulai dari kelas 7A. Tugasnya 40. Kelas 7B 40, kelas 7 itu 40 ya. Ini ada 39 GC, kenapa ya? Ada beda data mungkin. Oke, kita kelas 8. Oh, kelas 8 nih. Ada yang belum banyak masuk grup. Merah semua. Dan kita akan ke kelas 8C. Nah, 8A sih. Sebagai perbandingan ya.
8A itu yang sudah ngerjain semua itu ada 9A yang sudah ngerjain semua, yang patut jadi panutan kita di kelas 9A ada Davina ya. Ada Davina 0 sama Davina Badri Kasaki, mantap nih. Kemudian Rapi Yoga. Nah, mereka-mereka yang harus kita jadikan suri toladan. Yang nggak boleh dicontoh dari kelas 9A, Adinda Meisha, kemudian yang belum 30-an lebih lah, Zilal Akmal, terus Rasya Akbar, nggak boleh dicontoh ya. 9B. Nah, 9B banyak nih yang sudah nolnya. Ada Rehan. Rehan termasuk mantap nih. Karena nanti kita akan penilaiannya perangkatan ya. Berarti saingan kita tahu sebagai peta berlomba-lomba kalian dalam kebaikan siapa nih. Dari 9A tadi sudah, 9B tadi ada Rehan, kemudian ada Aurel. Aurel mantap nih, udah 0. Kemudian Fazil. Tuh, si Fazil tuh mantap tuh. Udah beres semua tugasnya. Zaki Muhammad Rashid tuh. Keren. Tuh yang tinggal satu-satu, hati-hati nih. Yang tinggal satu-satu tugas lagi tuh. Itu sebagai kuda hitam yang kan setiap saat bisa menyalip ya teman-temannya menjadi lebih baik dari teman-temannya. Dan untuk kelas 9D yang sudah beres tugasnya ada Bimo. Wah, Bimo ini mantap nih. Kemudian ada Melisa dan Divo. 9C-nya mana, Pak? Ini 9C-nya terakhir. Kan boga lakon masuk terakhir. Udah ya? Nah, yang nggak boleh dicontoh dari kelas 9D siapa? Yang di atas 30-an. Kayak Zaklam, kemudian Diandra. Yang di atas 31 siapa sih? Pokoknya mudah-mudahan kelas 9C mah 0 semuanya, datanya sudah nge-chain tugas semuanya. Dan kelas 9C nah, iya tah. Mantap, tidak ada yang 30 ya kita. Mangga diperhatikan. Oh, 1. Kalau nanti kalau ada ketidaksesuaian, kalian merasa sudah mengerjakan, oke lagi dengerin. Kalau kalian merasa sudah mengerjakan, nanti bisa dihubungi guru mata pelajarannya, karena data ini kita ambil sampai bulan Februari ya, mengupdate-nya ya. Astaga, PJ salah masuk. Baik, kita bacakan satu persatu kelas 9C. Kita mulai dari yang terbanyak. Dan yang terbanyak belum mengerjakan tugas dipegang oleh, ini ada 35 atas nama Jakwan Muhammad Faik. Disusul oleh Zalpa Baida Anandita. Tugasnya yang belum dikerjakan ada 29. Fikih 3, Kidah Ahlak 3, SKI 2, Bahasa Inggris 2, Bahasa Arab 4, IPS 4, PKN 2. Lambat tanggal 20 Maret. Semuanya dari 29 harus jadi 0. Karena ini tugas dari bulan Januari. Tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Selanjutnya ada di urutan 24. Ada Muhammad Piorel. Piorel ini juga banyak. Ada 24. Akidah Akhlaknya belum. Semuanya. SKI 1 lagi. Indonesia 1 lagi. Inggris 4 lagi, bahasa Arab 4-4-nya, orangnya. IPS 1 lagi. Piorel ini belum masuk Google Classroom. PKN, Mate, Biologi, TIK. Segera masuk, tanggal 20 harus segera selesai dan menjadi 0. Ya. Selanjutnya yang di angka 31 ada Marcelino Isel Wananda. Isel ini 31. PJOK 2 belum. TIK 1. Biologi 1. Fisika 3. Matematika 3. PKN 3. Dan selanjutnya sehingga menjadi 31. Sekarang kita ke angka 20-an. 20-an itu ada di angka, ada anak Agung. Bener gak sih? Anak Agung, perhatikan nih, anak Agung banyak banget nih, udah 22.
Fikih belum dua-duanya. Akidah akhlak belum dua-duanya. Kemudian bahasa Inggris 3 lagi belum. Bahasa Arab 2 lagi. IPS 3 lagi. Matematika 2 lagi. Ini HP ini belum masuk 2 grup ya. Ada PKN dan biologi. Silakan sampai tanggal 20 semoga sudah selesai. Bapak doakan kemudahan untuk kalian semuanya ya. Bagaimana caranya? Tanggal 20 teh sudah menjadi 0 dan tidak ada warna merah lagi. Artinya semuanya sudah masuk ke Google Classroom mata happy ending. Bapak sangat gembira, suka hati, suka ceria. Ada Fatia Ilma Sabrina. Semua tugasnya dan no dari tugasnya terus dikerjakan KB anak-anak. Kemudian ada Misha, bisa juga sudah kerjakan semuanya, bagus sekali. Kemudian Nopal Ahab, sudah mau semuanya. Kemudian ada siapa lagi? Rio Paldo, sudah semuanya. Nih, yang tinggal 1, yang tinggal 2 lagi, sok semangat. Yang di bawah angka 10 nih. Angka yang 3 lagi ada Ataya, ayo 3 lagi kerjain Ataya. Yang 1 lagi Fitri, 1 lagi belum. Yang 2 lagi Hilmia, 2 lagi nih kerjain nih. Hilmia pun belum masuk PJOK nih. Kemudian pokoknya yang sedikit-sedikit, yang 10. Ayo itu sedikit lagi, ayo bereskan tugasnya yang belum masuk ke Classroom. Nah, itu ya. Kemudian untuk Aisyah belum masuk SKI ya. Aisyah masuk ya. Tugasnya pun Aisyah masih banyak nih, 14 lagi. Kalau untuk Alifa PJOK, Alifa udah masuk semua Google Classroom-nya. Cuman Alifa ada 8 tugas yang belum dikerjain. Kerjain ya, mudah-mudahan tanggal 20 udah selesai. Kemudian untuk Amar yang cukup banyak, Mar nih ada 16 ya. Amar 16 tugas yang belum kerjain, coba buka deh Google Classroom-nya, kerjakan tugasnya, dan PJOK yang belum masuk Google Classroom-nya. Datanya atau kode kelasnya boleh minta ke Pak Eko atau langsung ke Pak Are, nanti Pak Are bantu cari. Kemudian untuk anak Agung tadi udah disampaikan 16. Anak Agungnya 22. Anak Agung 22 dengan dua pelajaran yang belum masuk Google Classroom, biologi Pak, dan PKN. Pak, udah join dari masuk kelas, Pak. Yang PJOK-nya masuk kelas B. Pokoknya kalau tidak ada kesesuaian data, silakan kalian konfirmasi ke wali kelas boleh, ke guru mata pelajaran boleh. Karena sekali lagi data ini data Januari Februari ya. Baik, Pak Ade akan lanjutkan dulu. Ataya itu 3 lagi, Ataya, sedikit lagi Ataya. Ataya mah tinggal PJOK, Sarong tinggal bahasa Inggris. Good. Jakwan paling banyak 35, Jakwan harus lebih semangat lagi Jakwan ya. Apapun yang terjadi harus kalian dobrak kemalasan itu. Jak. Ya, tilu tah. Can masuk Google Classroom tilu. Google Classroom SKI belum, bahasa Inggris belum, untuk Jakwan sama PKN. Tugas Jakwan ada 35 yang belum kerja. Kita doakan semuanya, semoga si Jakwan ini semakin rajin dan di tanggal 20 sudah menjadi 0 datanya ya. Selanjutnya setelah Jakwan, Pak Ade punya Fani. Fani ini tinggal 16, Fan. Fani 16 cukup banyak sih, tapi bisa dikerjain ya. Mudah-mudahan tanggal 20 sudah selesai. Semangat Fani, karena Fani sempat sakit dulu mungkin ya. Kemudian ada yang ini Fatih Ilma mah tinggal rebahan ya, santuy, tugas udah semua bersantuy-santuy, kecuali yang Maret ya ini, karena belum masuk data yang Maret. Kemudian Fitri, Fitri hijri Fit, semangat Fit. Hanif, kalau Hanif ini ada 1 pelajaran yang belum masuk ke Classroom. Ya Hanif ya, PJOK Hanif. Sisa tugasnya ada 12 lagi. Perjuangan ya, 12 lagi itu lumayan banyak sih kalau dibiarkan, tapi kalau dikerjain insya Allah mudah. Dan tanggal 20 Maret sudah bisa selesai. Kemudian ada Haya, nih Haya Naka juga cukup banyak, tapi Haya Naka mah sudah masuk semua Google Classroom-nya, berarti tinggal sering-sering cek tugasnya dan kerjain ya. 16 cukup banyak, butuh perjuangan,
butuh komitmen dari kau ya, ya. Ada Pater Ilma, ada Ilma Axel. Kongres ya, udah selesai, tinggal kerjain tugas yang bulan Maret mungkin ya. Kemudian ada Sultan. Sultan, kamu masih istirahat dulu, istirahat 31 ya, kerjain saja. Dan satu yang belum masuk Google Classroom-nya di bahasa Inggris. Untuk Sultan 19 lagi Sultan, dan belum masuk TIK sama PJK. Sultan masih ada di sini? Oke, Sultan pastikan kalian, untuk kau Sultan di tanggal 20 sudah down semuanya ya, yang 19-nya sudah reles semuanya menjadi angka 0 dan tidak punya merah lagi, artinya sudah masuk Google Classroom semua. Muhammad Zaki nih, kalau Muhammad Zaki Maulana Firdaus lah, Maulana Firdaus itu Maulana Ridwan 17 udah masuk Google Classroom semua. Kalau Muhammad Zaki Jaidan tinggal 7 lagi, Google Classroom-nya udah masuk semua. Muhammad Adia tinggal 1 SKI yang belum masuk Google Classroom. Tugasnya dia juga masih banyak, masih 11. Yuk kerjain ya, tanggal 20 Maret harus sudah selesai. No, itu tagline-nya atau batasannya untuk kalian ngerjain. Lihat, yang lain juga udah bisa no, punya waktunya sama 24 jam. Why? Kenapa bisa begini? Silakan tanya diri sendiri ya. Kenapa bisa begitu? Silakan tanya kepada yang nol kalau belum tahu cara tipsnya. Wahai Patia Ilma, wahai Indrano Axel, wahai Nopal, wahai Misa, wahai Rio, kenapa bisa nol? Kalian hebat, gimana caranya dong? Berbagi dong, kayak gitu ya. Boleh bertanya kepada temannya yang bisa sampai nol gitu, ngerjain tugasnya gimana tipsnya. Tapi pada kasih bocoran, kalau dikasih tugas langsung kerjain. Gak ngerti, tanyain. Biasanya itu langsung selesai. Pada lanjutkan ke Arif. Kalau Arif ini menurut data di sini 5 lagi. Udah masuk Google Classroom semua. Mantap, ini tinggal sedikit. Tinggal dibereskan statik kita. Kemudian Piorel ini masih banyak. Aduh, ini mah 24 Piorel. Belum masuk Google Classroom juga 4. Pokoknya kamu mah semangatnya harus lebih dari yang lain. Ya. Walaupun apapun yang terjadi, kamu harus tetap spirit, kalahkan kemasan, selalu bangun pagi, kerjakan. Nah, gitunya. Itu untuk Piorel. Kalau Misa sama Nopal, aman ya. Udah semuanya tugas dikerjain. Udah no. Kalau Rama tinggal 1 lagi, mak kagok mak. Padahal mama, greget. Kemudian untuk Rio juga udah no. Kongres yang sudah selesai, kalian tinggal santuy-santuy menghadapi nanti ujian madrasah. Kemudian untuk Tanti ini tinggal 2 lagi Tan, yang olahraga ya. Mantap Tanti ini. Nama Pak Ade untuk hadir ayeuna sahaya. Percuma nanti Pak Ade ngomong-ngomongin ada orangnya nggak ada. Aduh, ini pada nggak hadir. Nah, Pak Ade di sini 3. Berarti 3 dikurangi 23 lah, 19 orang, banyak yang hadir 7 orang ya. Tapi Pak Ade ini akan kirimkan ke WhatsApp grup. Mudah-mudahan bisa dibaca oleh kalian yang tidak hadir di sini. Dan Pak Ade juga akan upload ini rekamannya. Pak Ade akan upload sehingga nanti bisa dilihat kapanpun. Insya Allah kalau lancar Pak Ade akan upload di YouTube ini ya. Untuk materi kekualitasan kita hari ini. Nanti kalian boleh di subscribe, bila di like, di komen. No penting mah lain eta, tapi tugasnya dikerjain itu yang paling Pak Ade membuat lebih senang ya. Baik, ini udah Pak Ade bacakan semuanya. Mudah-mudahan kalian jadi termotivasi lagi. Lihat yang lain mah ada yang 40 nih yang belum ngerjain teh. Nah, kita mah masih di angka 20-an lah. Yang 30-nya cuma 2 orang. Tinggal siapa tadi teh? Tinggal Jakwan sama Isel. Mudah-mudahan semuanya Pak Ade doakan di sini yang lagi berjuang mengerjakan tugas, sok kalian tak hudang, bangun kerjain tugasnya ya. Jangan tidur mulu. Sok Pak Ade doakan, kalian diberikan kemudahan. Kalaupun nanti kalian di tengah perjalanan menghadapi kesulitan, akan berakhir dengan happy ending. Baik, selanjutnya kita akan selesai. Terima kasih atas perhatiannya.
Sampai jumpa. Jangan lupa kita meng-SS. Bade ingin mengucapkan terima kasih yang sudah hadir di sini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy nice day ya. Semoga harinya menyenangkan. Sampai nanti akhir halak di pemantapan. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Boleh live meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada chat dulu nih sebentar. Bisa ada chat pertanyaan. Bapak, itu matematika udah dikerjain semua. Ya udah, alhamdulillah. Nanti ke PT untuk PT ke Bu Rahmi ya. Mungkin belum diupdate. Ini karena datanya sampai tanggal bulan Februari. Oke, semuanya sehat-sehat. Potong rambut, siap-siap mau foto, lebih rapi lagi. Bikin kelompok ya, Nopal sama Fitri. Ada yang mau disampaikan nggak dari kalian sebelum pada closing? Ya enggak? Atau sudah jelas yang dikerjakan? Nopal mah udah Nopal dibantu ini ya sama Fitri, bantu kelompok ya. Mudah-mudahan segera selesai, kita bisa pemotretan dengan baik, bisa lancar acara semuanya, dan biar bisa cepat-cepat masuk sekolah SLTA-nya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Ade sekali lagi, say goodbye, sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan boleh live meeting. Jangan lupa Fatia Ilma Sabrina untuk mengirimkan foto, atau Nopal bantu ya Pak nanti Pak. Makasih semuanya. Pak Ade mau istirahat dulu, mau mengajar nanti jam 10. Sama-sama, yang udah ngucapin terima kasih ke Pak Ade sama-sama. 7 orang lagi, 7 orang lagi. Ya. Marcelino semangat ya. Hanif. Marcelino semangat ya. Happy juga semangat ya. Happy kerjain tugasnya semangat, 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 semangat. Semangat, semangat, semangat. Happy semangat. Marcelino semangat. Happy semangat. Marcelino semangat, semangat, semangat.